biasanya menjelang pemilu itu akan ada koreksi gitu. Dan pas banget kalau bulan-bulan ini ya, September Black, terus katanya Halloween Effect. Jadi kayak momentumnya memang IHSG bisa lagi merah gitu, terus ditambah dengan hawa-hawa politik yang makin panas. Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan dalam kondisi yang sehat, berbahagia, bersemangat pastinya ya. Karena tampaknya hawa-hawa politik konsultasi mengenai calon wakil presiden sudah terjawab ya. Dan sudah melihat bagaimana kira-kira duet maut dari 3 pasangan calon yang akan maju di Pilpres 2024. Nah, kita ketemu di Paham, pantauan saham makin paham makin cuan. Bareng Maria Katarina dan Tasya Natalia. Kamu ngerasain ada hype tersendiri gak sih ketika mau jelang-jelang pemilu? As a personal deh, kita jangan ngomongin soal market dulu. Hype-nya udah mulai kerasa ya. Mungkin di jalanan nih udah banyak nih yang pada bertebaran begitu. Terus bendera-bendera partai begitu. Jadi udah mulai kerasa dari sisi mulai ramai. Hiasan-hiasan tentang pemilu ya. Dan sebenarnya yang cukup ramai adalah ada 3 pasangan calon yang akan maju sebagai calon wakil presiden dan presiden ya 2024, di mana ada nama baru, ada nama yang udah sering lah ya ngajuin, tapi ada sosok-sosok yang gitu kayak bikin gitu loh gitu ya. Nah, kita coba lihat akan seperti apa ini ngaruhnya ke market. Tapi secara keseluruhan, apakah pasar, kalau pasar tuh lucunya orang-orang yang pro pasar. Jadi pasar tuh suka orang-orang yang pro pasar. Dan pasar juga suka mereka-mereka yang udah tahu akan melanjutkan yang lama. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih, karena kan berhubung tidak ada incumbent, jadi semuanya adalah orang baru. Secara historical, kamu ngelihat IHSG akan seperti apa responnya? Kalau ngelihat dari historical ya, dari pemilu, mungkin dari berapa nih, 2014, terus habis itu 2019, terus ini yang terbaru gitu. Biasanya menjelang pemilu itu akan ada koreksi gitu. Dan pas banget kalau bulan-bulan ini ya, September Black, terus katanya Halloween Effect. Jadi kayak momentumnya memang IHSG bisa lagi merah gitu, terus ditambah dengan hawa-hawa politik yang makin panas gitu. Jadi IHSG selama seminggu terakhir kan juga lumayan jeblok ya. Ya, betul. Bahkan lalu 1,21% dan hari ini lanjut lagi 1%-an gitu. Jadi ya mungkin hingga akhir pekan ini atau bisa dibilang akhir Oktober ya, mungkin IHSG masih bakal bumpy lah. Itu gitu. Karena memang mereka merasa bahwa masih uncertainty, karena masih belum ada kejelasan siapakah calon presiden kita di 2024, ataukah ini karena memang mereka melihat yang maju nih mungkin dalam tanda kutip bukan favorit pasar menurut kamu? Kalau aku lebih ke apa ya? Masih so-so lah untuk ngelihat uncertainty masih uncertainty. Aduh, siapa nih gitu ya. Siapa yang bakal jadi dan siapa yang lebih pro pasar. Tapi ya ada kemungkinan dari semua calon harusnya kan melanjutkan daripada kebijakan yang diterapkan Pak Jokowi. Ini kan udah ini ya, kelangsungannya kan sampai 2040. Bahkan saat ini aja baru pembangunan IKN itu tahap 1. Ini kan melibatkan banyak pihak, banyak industri begitu, terutama juga ada hilirisasi gitu. Harusnya kalau kita menilai dari sisi manfaatnya, kemudian dari uangnya yang beredar di situ, pasti ini haruslah dijalankan lagi gitu. Mau nggak mau tetap ini harus pro ya ke situ semua calon pasangan gitu. Tapi jadi siapapun yang memang menggaranti akan melanjutkan proyek-proyek yang sudah disiapkan oleh Jokowi ini, sebenarnya market akan pro juga ke dia gitu ya. Iya, betul. Jadi semua pasangan haruslah pro dengan kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan. Ibaratnya ini tuh melanjutkan tongkat estafet lah seperti itu ya. Jadi bukan masalah ini pro pasar atau enggak, tapi memang ini suatu kewajiban gitu yang harus dilanjutkan gitu ya, karena ini sustainability lah seperti itu. Benar-benar setuju ya. Jadi kita lihat nih mana yang mau benar-benar secara komitmen akan menjalankan ya dari 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tapi kamu ngelihat ini blessing atau apa ya ketika pemilu kemudian diadakan di Februari 2024, di awal tahun banget. Iya, awal tahun. Jadi first quarter banget gak sih gitu ya? Setelah, iya, betul. Sebenarnya diharapkannya gini ya, setelah Santa Claus Rally, Januari Effect, Februari gembira gitu. Betul. Ya gak sih? Februari sumringah.
Kamu ngeliatnya gimana sih? Biasanya kan kadang-kadang pemilu itu suka lebih sering ya sebenarnya di pertengahan tahun kan. Iya, jadi mendekati April, masa gitu. akhir jabatan presiden yang sebelumnya gitu ya. Sehingga masa pelantikannya tidak akan terlalu jauh. Cuman kayaknya di tahun 2024 ini aku melihat hawa-hawa putaran kedua tuh besar gitu ya. Jadi makanya diadakannya di early year banget di awal Februari. Tapi kamu ngeliat ini akan cukup menguntungkan atau tidak sebenarnya untuk aktivitas di market sendiri, untuk indeks sendiri? Sebenarnya ini menjadi satu tantangan ya, karena bisa dibilang ini jadi satu hal yang anomali, karena biasanya kan kalau kita ngeliat secara siklus lah, biasanya ini habis Halloween effect, terus nanti akan ada window dressing begitu ya. Tapi ketika ada hawa politik terjadi, ini malah bisa menjadi satu tekanan gitu buat IHSG ya. Dan ditambah dengan ketidakpastian eksternal tuh yang makin meningkat begitu. Apalagi sekarang kita mungkin domestik Bank Indonesia begitu pekan lalu sudah mulai preemptif ya. Bener. Katanya mereka menaikkan suku bunga sekarang begitu. 6% gitu. Betul. Ya. Jadi sepertinya sih dari dalam negeri kita juga cukup hati-hati begitu. Jadi ibarat investor tuh mereka masih nahan-nahan dulu nih untuk masuk gitu, atau mereka mungkin masuknya lebih di filter gitu ya, masuk ke perusahaan yang fundamental baik dan fokusnya untuk long term gitu. Apalagi kalau kita ngelihat ke market bond gitu ya, US Treasury sama SBN 10 tahunan itu spreadnya tuh udah tipis banget gitu. Bener. Dan inilah yang membuat capital outflow tuh masih terjadi gitu. Berarti akan cukup resiko dong. Jangan-jangan window dressing, Santa Claus Rally, January effect nggak datang lagi nih di tahun ini karena kekhawatiran pasar itu gitu, karena outflow dan masalahnya data-data ekonomi ya terkait spread, suku bunga yang makin tipis gitu, kita juga suku bunganya tinggi, jadi makin nggak terlalu yakin sebenarnya investor sama market Indonesia. Yang kamu lihat gimana? Aku ngelihat lebih ke wait and see dulu ya. Kita sekarang lagi menanti beberapa data ekonomi. Nggak mau terlalu kayak enggak nih, nggak mau masuk dulu gitu ya. Jadi kita ini deh setting kayak tahun 2020 itu kan juga tahun anomali dan sebenarnya nggak terlalu kelihatan banget ada window dressing karena marketnya tuh pulih cepet banget waktu itu ya. Terus tahun 2021 dulu itu karena ada farmasi, terus kemudian hilirisasi komoditi pada naik, boom gitu kan. 2022 lanjut lagi gitu. Nah, ini biasanya tuh di akhir tahun jadinya tuh terkeraknya tuh nggak terlalu banyak begitu untuk beberapa tahun terakhir ini karena memang ada anomali dari COVID-19. Kemudian juga ada perang juga. Nah, ini perangnya malah kalau di tahun ini tuh pas akhir tahun kebetulan gitu ya. Ini kan tidak terduga ya. Jadi IMF juga mereka melakukan forecasting lagi tuh, di mana perlambatan ekonomi juga diperkirakan kan dari awalnya 2,9% jadi 2,8%. Nah, ini kita harus concern ya karena suatu hal yang tidak terduga. Ini kita harus monitor lagi bagaimana eskalasi yang sedang terjadi. Kalau semakin memanas ya potensi ini bisa jadi satu tantangan lah. Jadi ibaratnya tuh tekanan IHSG sekarang bukan hanya dari politik tetapi juga dari eksternalnya gitu. Nah ini kita harus bisa memfilter lah gimana nih dari mungkin satu perusahaan dia akan bertahan atau tidak. Eksternal itu. Yang juga bakal pemilu juga, Amerika juga pemilu ya tahun betul. depan gitu ya. Tapi nggak dikontrol juga, tapi emang agak beda sih pemerintahan dia dan the Federal Reserve memang suka bentrok kan apa yang jadi bank sentralnya emang super kuat sebenarnya kalau di Amerika Serikat. Nah kita lihat sekarang opportunity yang ada di dalam negeri. Beberapa saham semenjak pengumuman, ini baru pengumuman wakil presiden aja udah merosotnya gila-gilaan, nggak bisa ketahanan gitu. Apa kabar nanti kalau kemudian makin meluas lah ya efek-efeknya? Ini gimana sih kalau menurut kamu? Karena kan ini melibatkan retail sebenarnya di dalamnya gitu, yang harus dijagain kan uangnya uang retail. Tapi somehow kok kayaknya ya aksi short sellingnya terasa sekali. Ini secara tren apakah memang terbaca kayak gitu ya? Selalu ada yang kayak gini-gini di menjelang pemilu atau gimana, Syah? Iya, sebenarnya kalau dibilang jelang pemilu, ini tuh terkhusus pekan ini dan pekan kemarin ya, ini tuh ada double hantaman gitu. Pertama dari suku bunga yang naik, ditambah juga ini udah ada 3 pasangan yang namanya sudah mencuat semua gitu ya. Kita tinggal menunggu gongnya, mereka mendaftar tanggal 25. Jadi kita lihat nanti tanggal 25 ditambah dengan gimana nih efek dari senjata-senjatanya Bank Indonesia ya, karena ada jamu pahit dan jamu manis gitu. Benar. Mana yang mau dipilih? Mana yang mau dipilih gitu. Nah,
Jadi kita ngelihat lah efeknya ini ke market gimana. Tapi kalau aku ngelihat ya, ini kan yang turun kebanyakan tuh dari big caps gitu. Nah, big caps itu biasanya turun berbarengan karena memang kondisi ekonomi yang sedang terhantam gitu. Tetapi dari fundamental ini masih cukup baik gitu. Dan Bank Indonesia kan selain dia memberikan jamu pahit menaikkan suku bunga, dia juga memberikan jamu manis, diantaranya insentif-insentif gitu. Seperti misalnya insentif dari properti ya, DP 0% itu diperpanjang sampai 2024, termasuk juga dengan insentif untuk kendaraan bermotor gitu ya. Kemudian juga ada insentif untuk bank sendiri, yaitu pemotongan GWM gitu ya. Misal yang dari 9% terus dipotong 4%, nah itu kan bisa memberikan aliran likuiditas yang lebih baik supaya bank itu bisa menyalurkan kredit lah lebih ekspansif ya. Ya walaupun emang suku bunga dinaikkan gitu. Jadi BI ini tetap mereka walaupun punya nada hawkish menaikkan suku bunga, tapi mereka ingin juga supaya akselerasi ekonomi itu juga tetap positif, sehingga harapannya ya walaupun ada jamu pahit nih nggak akan terlalu berdampak berlebihan gitu ke industri. At least awam retail mikirnya oke, big cap banking koreksi berarti diskon gitu. Betul, ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi opportunity-nya ke situ. Opportunity malahan. Sambil menunggu nanti mungkin ada lagi kebijakan-kebijakan lanjutan gitu yang kita harap juga akan lebih pro pasar. Tapi kalau misalnya secara tren, itu kan yang terjadi di banking, kehantamannya udah kelihatan gitu ya, jamu manis dan jamu pahitnya. Dulu kita pernah punya tren, ada saham-saham yang atau sektor-sektor yang akan automatically entah kenapa naik tuh, misalnya ketika menjelang pemilu kayak telco, terus consumer good masuk ke sana. Terus misalnya emiten-emiten yang related, misalnya kayak yang kertas-kertasan gitu ya. Ya biasanya yang kaos-kaosan, yang kayak gitu-gitu biasanya terdampak. Apakah ini juga masih akan terjadi kalau kita compare dengan kinerja per perusahaannya gitu? That's a good moment for them untuk memang kembali lagi raising up gitu ya harganya, atau gimana sih? Kalau aku lihat udah mulai ada beberapa ya yang naik ya. Maksudnya consumer good itu kan termasuk retail tuh udah beberapa ada yang naik lah, udah ada yang mulai recovery. Terus consumer good juga udah ada yang mulai gerak lah tipis-tipis ya. Nah, tapi kita perlu memahami juga ya, karena kondisi saat ini tuh rupiah sedang melemah kan. Nah, ada beberapa perusahaan consumer itu yang memanfaatkan bahan bakunya itu impor gitu secara mayoritas. Jadi kita perlu ngecek juga gimana kondisi perusahaan saat ini gitu. Kalau misal dia kebanyakan impor ya, ini tentu akan menjadi downside risk ya. Tetapi kalau misalnya perusahaan itu memang konsumsinya dalam negeri, ya ini jadi positif. Karena gini, pertama kalau misalnya sekarang resiko utama adalah perlambatan ekonomi global, kemudian juga bank-bank sentral di berbagai dunia menaikkan suku bunga sehingga mata uang emerging market termasuk Indonesia kan melemah gitu ya. Jadi salah satu senjata kita adalah dari konsumsi dalam negeri. Kenapa? Karena dari PDB Indonesia itu lebih dari 50% itu disumbang oleh konsumsi rumah tangga gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bertahan nih dari hantaman global, kita harus kuatin dulu konsumsi kita gitu. Makanya ya pemerintah menggalakkan supaya beli UMKM, terus belanja dong kayak gitu kan. Nah ini bisa jadi satu hal yang cukup positif lah, jadi pemanis ya untuk market kita mungkin di akhir tahun, supaya konsumsi masyarakat lebih meningkat, ditambah dengan ada seasonality akhir tahun ya, Natal dan Tahun Baru gitu. Kita berharap sih ini right moment ya, pemilu ini tahun 2024 di waktu yang tepat gitu ya, dan kita berharap ini respon market juga baik gitu. Tapi ketika kamu mencoba menghitung, ini kayak prediksi aja sih Syah, mungkin kalau misalnya MIMI atau sekuritas kan banyak yang memprediksi turun lagi akhir tahun indeks harga saham gabungan kita. Ada juga yang masih agresif loh di 7.400. Aku nggak tahu, kamu pernah menghitung nggak kira-kira how survive our index sampai akhir tahun, berapa besar sih? Kalau aku ngelihat kalau semisalnya ya ada potensi sih di atas 7.000 kalau aku ngelihat ya, karena 7.000 ini udah sempat diuji beberapa kali, bahkan September pun yang katanya September Black itu kan IHSG sempat ke 7.000 gitu. Itu aja beberapa kali diuji. Jadi aku ngerasa 7.000 ini masih menjadi level yang sangat potensial untuk diuji gitu ya. Ya untuk ke 7.400 mungkin itu terlalu agresif menurut aku, tapi ada potensi di atas 7.000 itu masih memungkinkan lah. Bisa di atas 7.000 itu sangat memungkinkan. We'll see ya.
Soalnya hitungannya udah tinggal minggu lagi nih. Oktober udah habis nih. Minggu ini Oktober selesai, minggu depan ya. Terus masuk November, Desember, berarti itu hitungannya 8 minggu, tapi in the reality nggak 8 minggu gitu. Karena banyak libur, banyak ini, banyak itu di luar apalagi ya. Kita lihat nanti seperti apa ya respon terhadap situasi atau pesta politik di Indonesia, terhadap market dan investor juga bagaimana optimisnya melihat Indonesia ke depannya. Nah, ini buat Sobat Cuan, buat kamu yang udah punya hak pilih, jangan lupa pilih ya. Pilih yang sesuai dengan hati nurani kamu pastinya. Thank you banget udah dengerin Paham hari ini. Jangan lupa dengerin konten podcast kita lainnya di aplikasi Google Podcast, Spotify, Anchor. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram di @cuap_cuan. Dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan, like, share, dan juga komen. Thank you banget Sobat Cuan. Maria, Tasya, pamit. Dadah!